Oke teman-teman semua, jadi pertanyaan kali ini adalah mengenai karakter orang Korea. Ini banyak yang ditanyakan di teman-teman CPMI. Apakah orang Korea itu seperti diberitakan, rasis atau bagaimana terhadap orang asing, atau terhadap kita bagaimana, jadi ketakutan-ketakutan sebelum ke Korea itu terjadi di teman-teman yang belum pernah ke Korea. Itu wajar ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan karakter orang Korea dari kacamata aku sendiri sebagai pekerja. Jadi ini dari sisi pekerjaan ya, bukan dari sisi umum. Karena orang Korea itu sulit diprediksi karakternya. Ini aku akan berbicara sebagai seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di pabrik atau di sektor industri. Oke, ini dari kacamata aku sendiri karena banyak beberapa asumsi dan dari beberapa kacamata yang lain. Aku dari kacamata pribadi sendiri dan ini pendapat pribadi. Secara keseluruhan orang Korea itu karakternya itu adalah disiplin. Orang Korea itu sama kayak di kita, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi variasi, karakternya variasi. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau bekerja di Korea dengan karakter orang Korea seperti apa, itu yang terpenting itu adalah bahasa. Ini dari kacamata sebagai seorang pekerja ya, karena ke Korea itu tujuannya adalah untuk bekerja dan mendapatkan hasil yang baik dan semoga setelah pulang nanti punya saving yang bagus yang untuk bisa dimanfaatkan di ke depan di kehidupan yang akan datang. Oke, sebagai seorang tenaga bekerja yang bekerja di salah satu perusahaan atau di pabrik Korea Selatan, teman-teman nanti kalau di Korea itu yang paling penting secara umum itu adalah bahasa. Karena masalah yang terjadi di Korea itu adalah umumnya itu terjadi di sektor bahasa kita atau di miscommunication kita. Jadi misalnya tuh begini, orang misalnya lagi repot, orang-orang lagi repot, lagi panas ya. Jadi mau menjelaskan tentang pekerjaannya seperti ini, misal pembuatan ini dibuat seperti ini, setting mesinnya seperti ini, itu dengan menggunakan bahasa Korea. Nah, ketika baru datang ataupun bahasa Koreanya kurang bagus, itu biasanya terjadi miskomunikasi. Ini bilangnya misalnya ngamplas barang, yang ditangkap apa malah dipotong. Jadi itu yang terjadi masalah biasanya seperti itu. Kenapa dimarah-marahin dan diomel-omelin dan itu orang-orang cerewet biasanya seperti itu. Jadi karena miskomunikasi. Tetapi kalau bahasanya bagus, komunikasinya bagus, bahasa bagus, orang Korea bilang apa ini, misalnya dikerjain ini, target sekian-sekian. Oke, ya udah, targetin aja. Jadi yang terpenting itu bahasa. Nah, apabila bahasa kurang bagus gimana Mas? Ini masalah. Aku bicara ini dari kacamata aku sendiri ya, karena ini banyak banget yang dibahas. Jadi aku dari kacamata satu aja. Kalau misalnya di Korea terjadi masalah dengan apapun tentang pekerjaan, teman-teman semua, jadi tidak usah khawatir. Di Korea itu ada yang namanya shelter ya. Kita itu di sini namanya itu Uegugin Jiwon Center atau pusat konsultasi untuk orang asing. Jadi di sana misal masalah kekerasan di tempat kerja, misalnya terjadi apa, gini-gini bahasa nggak tahu sih, jadi terjadi masalah-masalah seperti itu, ataupun bahasa udah tahu tetap ada misalnya sesuatu yang kurang baik atau kurang nyaman dirasa di teman-teman, yaitu misalnya terjadi kekerasan ataupun pekerjaan ataupun tuh penunggakan gaji dan masalah-masalah di tempat kerja. Itu nanti teman-teman konsultasi di Uegugin Jiwon Center atau kita disebut biasanya itu shelter ya. Di sana shelter itu tempat konsultasi orang asing, ada juga di sana tuh orang Indonesia. Kalau orang Indonesia sama orang Indonesia, orang Vietnam sama orang Vietnam, jadi itu ada petugas sendiri. Jadi teman-teman konsultasi di sana tentang masalah yang dihadapi, misal masalah tempat kerja yang nggak nyaman, secara kesehatan, ada safety-nya, pokoknya banyak apa yang keluhan di hati disampaikan aja di shelter, nanti akan dibantu, akan diberikan solusi jalan keluar, karena itu udah biasa. Itu gratis nggak Mas? Gratis. Konsultasi di shelter itu gratis. Tenang aja, jadi nggak bayar. Nah, oke, jadi itu masalah bahasa. Berikutnya yang terjadi adalah ketika udah di Korea itu yang terjadi adalah masalah yang ditakutkan ya ini untuk wanita. Mas, aku tuh wanita, boleh nggak sih berjilbab? Boleh, nggak apa-apa. Di Korea berjilbab nggak apa-apa. Bekerja berhijab nggak masalah sih, nggak apa-apa. Karena terus yang berikutnya masalah ini, masalah yang paling banyak ditanyakan adalah masalah yang terpenting itu adalah masalah, Mas, aku tuh baru datang misalnya di Korea itu, karakter orang Korea tuh kayak gitu, itu adalah kabar-kabar angin ya. Ya udah pokoknya nggak usah takut, jangan takut sama orang Korea. Orang Korea itu di sini kalau misalnya teman-teman dipukul ataupun disinggung secara pribadi atau ditempa, ditampar, dipukul, pokoknya yang berbau hukum, lapor polisi bisa, lapor ke shelter bisa, pokoknya nggak usah khawatir karena hukum di Korea itu luar biasa. Jadi kalau orang Korea udah melanggar hukum ya tetap ditindak dan diproses. Yang terpenting kita sebagai orang asing di sini yaitu taat peraturan hukum. Kita kan sebelum ke Korea nanti akan dibimbing di 3 hari ya atau 2 hari di penampungan. Jadi nanti akan dididik ataupun diajari tentang hukum-hukum Korea, apa yang dilakukan di Korea supaya tidak terjadi masalah dan ketimpangan hukum. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, santai aja. Yang terpenting
di Korea bahasa ya, yang penting itu aku tekankan adalah bahasa, karena bahasa itu penting banget supaya tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman di tempat kerja, sehingga kerjanya itu tidak terjadi dimarahin, dimaki-maki, dan pokoknya dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Itu pengalaman pribadi dari kacamataku sendiri ya. Sebagai seorang pekerja, yang terpenting secara umum adalah bahasa. Oke, videonya udah panjang 5 menit. Oke, baik, semoga informasi ini membantu. Untuk video berikutnya aku update lagi. Oke, semoga membantu untuk teman-teman CPM semuanya. Salam sehat selalu dan jangan lupa untuk update bahasa Korea kalau udah di Korea setelah ada penempatan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Deku Korea.